para sunnah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar wa Usman wa Ali sanala Fatimah Zahra Sikadi Jilani Ghazali Imam Syafi'i Nabi Maliki Hambali Nawawi Rafi Jamil Bukola Hadisin wal Qura wal Mufassirin fi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Bakin Qadam Muhammad Wali Asuli wa Furu Ajmain Sumaila arwahi walidina maatina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimin muslimat anallaha yaghfiru lahum wa yarhamu yawli darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bilum bidaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 35 atas ya. Wala syakka anna hadza huwal qanunal qawimu wasiratul mustaqim allazi yajibu ittiba'uhu fit taqlidi wal ijtihadi allazi asyara ilaihi Allahu ta'ala wa amarna bittiba'ihi fi kitabihil aziz bi qaulihi azza sa'nu wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Walidzalika jara alaihil ulama salafan wa khalafan fil a'saril madiyati ila asrina hadza bi taufiqihi ta'ala hatta in aqada ijma'uhum ala anna man lam yakun fihi ahliyatul ijtihadil mutlaqi walau mujtahidu mazhabin au fatwa wa qalada wahidan min haula'il a'imma mu'taqidan anna zalikal mazhaba arjahu min ghairihi au musawin lahu in kana fi nafsil amri marjuhan ba'da taqaqquqi dabtihi min tiba'il mawadi'i wa tawaffuri syurutil lati minha alla yattabi'a ruhasal mazahib wa hiya imma umurul mukhalafati linnasi sarihi awil qiyasil jalili awil ijma'i awil qawaidi wa immal istishalu bihaisu yarfa'u masyaqqata taklif faqaulil Husaini fi risalatihil usuliyah bi jawazi nikahin bila waliyin wala syuhudin wala mahrin bari'a min uhdati taklifi fi ma qalada fihi qala al-amiru wa fit talfiqi wa taqlid ba'dal wuku'i khilafun. Intaha. Ya, lanjutan bacaan kita ya, masih membicarakan ya masalah ijtihad dan taklid nih gitu ya. Ya, kemarin di sana dikatakan tuh ya gitu. Nah, ya tentang keutamaan tuh ya, maka wajib taklid bagi salah satu daripada imam yang 4 gitu ya. Jadi bagi kita-kita nih yang bukan ahli
ijtihad. Nah itu hendaklah taklid ya pada salah satu imam yang 4 tuh gitu ya. Imam mazhab ya, imam ya yang 4 itu Hanafi, Maliki ya, Syafi'i dan Hambali itu ya. Wajib itu ya taklid ya. Jangan sampai ya kita mengikuti ya pendapat-pendapat ya. Nah ya ulama-ulama yang ijtihadnya lemah gitu ya. Nah ya jadi diperintahkan kita untuk ijtihad, untuk memberikan fatwa, penjelasan. Nah itu harus ya dengan ya mujtahid ya mutlak. Nah kalau untuk pengamalan itu ya boleh, nggak ada larangan gitu ya. Nah kemarin sunnah kan gitu ya. Waha ulai wasa irul aima ala huda wal ikhtilafu rahmah gitu ya. Nah gitu. Nah ya lanjutannya nih. Wala syakka ya anna haza ya. Nah, awala saka anna hadza wal qanunul qawimu ya gitu ya, qanunul qawimu ya wasiratul mustaqimu ya, tidak ragu lagi bahwa inilah merupakan undang-undang ya yang kuat dan merupakan jalan yang lurus gitu ya, apa yang telah ditetapkan oleh mazhab-mazhab itu ya, mazhab yang 4 ya yang mudawan gitu ya. Ini adalah merupakan nggak ragu lagi merupakan itu konun ya, itu satu undang-undang yang kuat dan juga jalan yang lurus gitu. Allazi yajibu ittiba'uhu fit taqlidi wal ijtihad, yang wajib kita ikutin tuh ya, ittiba'uhu tuh ya wajib kita ikutin fit taqlidi di dalam mentaklidnya ya. Jadi kita ngikut taklid ya kepada mereka-mereka ya ulama nih ya yang ya mutahin mutlak itu. Nah itu wajib kita ikutin gitu ya, apa yang dikatakan oleh ya mereka tuh mujtahid ya mutlak tadi yang 4 gitu. Nah wal ijtihadul ladzi asyara ilaihi, dan juga ijtihad tuh ya, dalam ijtihad juga kita harus ngikutin ya, karena ya di bawah dia kan ada mujtahid mazhab, mujtahid fatwa gitu ya. Nah itu mesti ngikutin apa yang ada di dalam ya fatwa ya, dalam apa tuh ya ijtihad mutlak gitu ya. Allazi asyara ilallah taala wa amarana bi ittiba'ihi fi kitabil aziz bi qaulihi azza sa'nu ya, seperti apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah perintahkan kita untuk ngikutinnya ya, diterangkan di dalam Al-Qur'an Al-Aziz bi qaulihi ta'ala, dengan firman Allah taala wa anna hadza sirati mustaqima ya, kata Allah inilah jalan ya ku ya jalan agamaku yang lurus gitu ya. Fattabi'uhu, maka itibaklah, ikutinlah oleh kamu gitu ya. Nah itu ya, karena apa yang diijtihadkan oleh para ya mujtahid yang 4 mutlak itu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an gitu ya. Gitu. Walidzalika jara alaihil ulama usalapan wa khalapan fil a'saril madiyati ila asrina hadza ya. Oleh karena itu maka berjalanlah ya, artinya menjalani para ulama-ulama salaf dan khalaf pada masa yang lalu dan juga pada masa kita sekarang ya. Jadi ulama-ulama salaf dulu pedomannya begitu dari Al-Qur'an, hadis itu, dan juga ulama-ulama yang belakangan bitaufiqihi ta'ala, dengan taufiknya Allah taala, hatta in aqada ijma'uhum, sehingga terjadilah ya satu ikatan ijma' mereka tuh ala anna man lam yakun fihi ahliyatul ijtihadil mutlak ya, atas orang ya yang tidak ada kemampuan untuk mujtahid mutlak gitu ya. Walau mujtahidu mazhabin, sekalipun dia mujtahid mazhab tetap harus ngikut kepada mujtahid mutlak gitu ya. Gitu. Au fatwa, atau juga mujtahid fatwa ya, seperti kayak Imam Nawawi, Imam Rafi'i itu kan mujtahid fatwa. Nah itu dia tetap harus ngikut kepada apa yang gitu ya. Nah kalau Imam Nawawi, Imam Rafi'i ini karena ingin mazhabnya Syafi'i, nah jadi diikutin kepada ya apa pendapat daripada Imam Syafi'i mujtahid ya. Nah nanti suno Maliki ya lain lagi ya, Imam Syaibani
ya imam apa tuh ya, ya lain lagi imam apa ya, imam ya seperti apa Imam Ahmad bin Hambal. Nah itu juga lain lagi nanti pengikut apa tuh mujtahid fatwanya ya kayak Ibnu Taimiyah. Nah itu dia kan mujtahid fatwa dari ya kalangan Imam Ahmad bin Hambal gitu ya. Nah, terus lagi ya dalam imam apa ya Imam Abu Hanifah itu Abu Yusuf ya. Nah itu ya. Nah, itu dia termasuk daripada pengikut dari ya mujtahid Abu Hanifah tuh gitu ya. Ahli-ahli fatwa dan ahli ya mujtahid gitu ya. Nah, itu semua harus ngikutin tuh ya mujtahid mazhab atau mujtahid fatwa. Wa qala wahidan min haula'i adalah dia taklid tuh ya kepada salah satu dari yang empat ini ya karena nggak punya kemampuan gitu ya. Ya, anna zalikal mazhab arjah ya bahwa mazhab yang tersebut itu ya unggul ya tinggi ya min ghairihi dari yang lainnya ya gitu au musawin lahu atau juga sama ya baginya. Ya, wa in kana fi nafsil amri majuhan sekalipun dalam ada hakikatnya itu ada satu kelemahan gitu. Wa datahaqquqi dabtihi ya sesudah ditahqiq ya ditetapkan tuh ya penelitian catatan-catatannya. Bin tipa ilmawani karena enggak ada larangan ya. Wa tawaffuri syuruti dan juga memenuhi persyaratan-persyaratan alati minha yang ada padanya tuh ya di dalam ya ijtihadnya. Allah yattabi'a ruhasal mazahib, janganlah dia mengikutin tuh yang rukshoh-rukshoh, yang ringan-ringan ya dalam mazhab nih. Wa hiya imma umurun muhalafah, yaitu urusan-urusan yang bertentangan ya lin nasi sorihi bagi nas yang jelas. Jadi kalau ada tuh pendapat-pendapat yang bertentangan dengan nas yang jelas, itu berarti nanti dia itu termasuk ya mukhalafah ya dalam apa itu dalam pendapat ijtihadnya ya berarti ya satu kelemahan awil kiasil jali atau dengan kias jali ya kias jali itu ya. Nah awil ijma atau juga bertentangan dengan ijma ulama ya wa awil qawaid atau juga qawaid ya kaidah-kaidahnya. Nah itu jangan sampai ada ya bertentangan gitu. Nah wa imma al istihhalu bihaitsu yarfa'u masyaqqat taklim. Ada kalinya dia mengikuti yang mudah-mudah tuh, yang gampang-gampang. Ya, sekiranya dapat menghilangkan satu masyaqqat ya, kesulitan-kesulitan dalam kewajiban gitu ya. Nah, kaqaulil Husaini fi risalatihi seperti perkataan Husaini ini di dalam ya risalahnya Al Usuliyah bijawazi nikahin bila waliyin wala suhudin wala mahrin ya bari'a min uhdatit taklifi bima qallada fihi. Apa yang dikatakan oleh ya Al Husaini di dalam kitab Risalah Usulnya itu boleh nikah tanpa wali dan boleh juga nikah tanpa saksi dan enggak pakai mahar gitu. Nah, itu pendapat dia ini bari'un min uhdatit taklifi bima qalada fihi. Ini terlepas daripada ya ya lingkaran kewajiban ya yang dia taklidinnya tuh. Ya, ini berarti di luar daripada ya ketetapan mazhab gitu ya. Nah, enggak boleh tuh gitu. Ini karena tabu ya nyari yang gampang-gampang aja gitu ya yang mudah. Nah qala al-amiri berkata Imam al-amiri ini fital fiqhi wa taqlidi ba'dan huquqi khilafun intaha. Kata Imam al-amiri itu talfik ya talfik itu mencampur ya dari mazhab-mazhab yang lain dicampur pendapat gitu kan. Wa taklid dan juga taklid katanya ba'dal wuqu sesudah terjadi sudah amal itu khilafun. Ini ada khilaf ulama. Emang ada ulama yang membolehkan, ada juga yang nggak bolehin gitu ya. Nah ya, jadi kan kalau kita umpama ya kayak kemarin sunuh kan kita ada satu kelupaan umpama ya kita udah punya uduk kesentuh orang perempuan kan tengkol ya gitu ya kita lupa tahu-tahu kita sholat aja habis selesai sholat baru kita ingat ya iya tadi udah habis kepegang ya senggol orang perempuan udah batal kan gitu. Nah boleh tuh kita taklid ya kepada imam yang
bolehin daripada Abu Hanifah atau Imam Malik ya. Jadi tersentuh perempuan itu nggak batal ya. Boleh itu namanya itu taklid sesudah beramal asal ya persyaratan dalam kita wudhunya itu memenuhi syarat dari ya yang kita taklidin gitu ya. Nah kayak Abu Hanifah kan gitu kita taklid pada Abu Hanifah. Nah persyaratan wudhunya di mana? Ini kan mesti wudhu sapu kepala kan sekurang-kurangnya seperempat kepala setelapak tangan. Nah Imam Malik begitu juga ya telapak tangan ya. Tapi kalau Imam Malik mesti digosok-gosok kan. Kalau nggak gosok-gosok ya berarti nggak jadi gitu tuh ya. Itu buat ya kalau kita taklid pada amal gitu ya. Udah selesai kita baru ingat boleh gitu ya. Nah itu ya. Tuh cuman ada hilaf ulama ada yang bolehin ada yang enggak. Tapi kalau karangan kita nih kayak Ibnu Hajar itu ya membolehkan dari mazhab Syafi'i itu gitu ya membolehkan. Jadi kita taklid sesudah amal ya karena kita lupa. Nah gitu ya. Nah itu ya jadi ya nah sah katanya tuh sholat kita nggak perlu pakai diulang lagi nggak dikodokin gitu nggak diulang lagi sah sudah. Nah itu ya itu namanya taklidnya sudah amal gitu ya. Ada intaha situ. Kultu kata saya nih kata pengarang waqad wadahtul khilafa fihima fi risalati. Sungguhnya saya telah ya menjelaskan nih tentang khilafiyah pada keduanya ini ya di dalam ya karangan saya nih risalah saya yaitu yang judulnya Taudihu Ahsan ma yattafiki ya wawihi fi tahlilil madunati yaktafi. Yaitu dalam judul kitabnya nih risalahnya itu takdihi asana ma yattafiki yaitu penjelasan apa yang ittifaq dan juga ya fi tahlilil madgunah ya yaktafi itu ya judul ya tahlil ya membolehkan ya gitu orang yang ya apa talak bain tuh gitu ya. Nah panjurha in syi'ta kalau ya coba lihat di sana kalau kamu inginkan. Wal muradu bi qauli ta'ala yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala wala takunu kallazina tafarraqu waqtalafu ya. Nah, yang dimaksud dengan firman Allah wala takunu kallazina tafarraqu janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang berpisah-pisah ya, waqtalafu dan yang berikhtilaf al-ayah gitu. Nah, ini menunjukkan apa? An-nahyu anil ikhtilafi fil aqaidi. Ini menunjukkan ikhtilaf dalam akidah. Ya, jadi berbeda-beda pendapat dalam akidah itu nggak boleh gitu ya. Nah, hanya kalau akidah itu mesti ya atau gitu ya. Nah, gitu ya. Kama waqa'a li ahlil kitabi sebagaimana yang terjadi dalam ahli kitab fi takdzibi ba'dihim ba'da. Itu mendustakan sebagian daripada para nabi dengan sebagiannya kama yushadu lidzalikal hadis sebagaimana yang dibuktikan ya dijelaskan oleh hadis allazi kharrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Hakim wa sahahahu an Abi Hurairah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ya Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Imam Hakim wa sahahahu dan Imam Hakim mengatakan ini hadis sahih gitu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtarakatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan ya kata Rasulullah orang Yahudi itu berpecah belah ya dalam akidahnya itu sampai 71 golongan ya orang Yahudi ya gitu berpecah tuh dalam akidahnya sampai 71 wa tafarraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan kalau orang Nasara itu terpecah sampai 72. Nah kita nih umat Islam ya umat Nabi Muhammad nah wa tafarraqat ummati ala salasin wa sab'ina firqatan umatku itu berpecah-pecah itu sampai 73 kelompoknya. Nah, 73 nah ya umat Nabi Muhammad lebih banyak kan? Nah, gitu ya perpecahannya tuh ya dalam akidahnya.
Ya akidahnya macam-macam kan, ada ya Ahlussunnah wal Jamaah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada ya Qadariyah, ada Murji'ah, ada Batiniyah tuh ya, banyak tuh ya. Nah, belum lagi ya gitu kan, ya dalam Syiah apa semua kan gitu ya. Nah, Syiah aja terbagi lagi nanti ada Syiah ya. Nah, Hulah ada Syiah, Isna Asriyah ada Syiah ya. Nah, ya. Nah, macam-macam tuh Syiah tuh ya gitu juga. Nah belum yang lain-lainnya lagi tuh ya. Jadi umatku Nabi kata tuh pecah sampai 73 firqah gitu ya. Ini dalam akidah itu yang dilarang ya. Nabi suruh satu gitu ya. Nah gitu ya. Nah, Wazada Ibnu Majah telah menambahkan Ibnu Majah dalam riwayatnya an Auf Ibnu Malik dari Auf bin Malik firqatun wahidatun fil jannah wa isnani wa sab'una finnar. Tuh ya, umatku ini terpecah 73, satu di sorga dan 72 ada di neraka. Tuh ya. Jadi banyakan yang enggak ya, yang enggak benar nih. Nah, teman yang benar yang mana gitu ya. Nah, ya wahidatun tuh. Nah, ini wasabun benar. Kila, kemudian sahabat tanya ya Rasulullah, manhum siapa mereka tuh yang enggak selamat tuh yang di neraka yang 72. Oh, apa yang satu ya? Kila siapa tuh yang satu itu? Qala al jamaatu. Yaitu ya kelompok jamaah gitu. Ya, artinya ahlussunnah wal jamaah. Wa fi riwayatil Hakim, dalam riwayat Imam Hakim an Abdullah ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, faqila lahu mal wahidatu ya Rasulullah, yang satu tuh yang selamat siapa? Qala jawab Rasulullah ma ana alaihil yaum wa ashabihi, yang saya ada pada sekarang ini, hari ini ya, ada pada masa Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Itulah yang selamat satu. Ma ana wa ashabi, ya saya ya yang saya bawa nih gitu, dan juga yang sahabat-sahabat bawa tuh, itu yang bakal selamat satu gitu. Hanya dari yang 72 tadi itu semua katanya dalam neraka. Nah teman yang satu itu yang mana? Yang gitu. Nah semua ngaku nomor satu. Dia kenapa kan itu mah ana wasabi. Semua nyata bilang ini saya yang ya, kerjakan apa yang Rasulullah bawa dan para sahabat. Kita ahli sunnah ngomong kan gitu. Gitu. Nah kayak apa Mu'tazilah ya gitu juga ya, Murji'ah ya, Jabariyah ya, Syiah itu semua gitu. Nah nanti gimana tuh? Ya Allah nanti kan gitu. Ya, inna rabbaka wallazi yafsilu bainakum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun tuh ya. Dalam surah As-Sajdah bilang inna rabbaka, kata Allah, sungguhnya Tuhanmu nanti wallazi yafsilu bainahum ya, yang misah-misahin nanti antara kamu, mana allazi yakhtalifu. Nah, ya, yang kamu dulu ikhtilafnya bertengkaran tuh. Yang mana nanti Allah yang tahu dah tuh yang benar yang mana. Nah, sekarang kita selama di dunia, ya itu kan kita ngikut itu tuh, kita nggak tahu, semua ngaku nomor satu, nggak ada yang ya nomor itu, nomor dua, nomor tiga, ada, ya semua iklannya tuh gitu, ya dikatakan tuh, ya ahlussunnah wal jamaah, yaitu ma'ana wa ashabi, yang saya bawa, Rasulullah bawa dan para sahabat. Nah ya kita ahlussunnah bilang itu. Ya gitu kan. Nah ya apa tuh Syiah bilang begitu juga, Mu'tazilah gitu, Batiniyah ya, Murji'ah ya, semua tuh ya semua bilang ma'ana wa ashabi, yang Rasulullah bawa dan para sahabat semua gitu kan, gitu ya. Nah ya jadi yang mana tuh, nah ya kita ikutin lah ya, yang mana tuh yang dikerjakan oleh salafus soleh gitu, kita ittiba sama dia salafus soleh ya, insya Allah kita selamat, karena dia salafus soleh lah yang tahu kan ya itu, karena salafus soleh itu yang empat ini ya, yang imam yang empat ini nggak keluar daripada ahlussunnah wal jamaah ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Hambali semua itu ada di bawah ya. Nah ikut kepada Rasulullah ya, karena dia masih zamannya zaman ya tabiin kan ya, ngikut tuh gitu. Hanya kita ikutin dia lah ya, ulama-ulama tuh ya, yang apa tuh ya, yang jelas, yang apa gitu ya, ketahuan dah tuh ya akidahnya apanya semua. Hanya jangan ikutin yang
Ya, yang enggak ya kalau sadek ikutin. Ya, Panji Gumilang ya, ikutin gitu. Jangan yang begitu-begitu ya, ikutin Nuno. Mau alasan apaan kagak ada. Ya, kan gitu ya. Ya jangan diikutin. Nah, kita ikutlah lihatlah ya kepada ulama-ulama nih. Ya, kita tuh lihat tuh ya ikutin pada salafus saleh ya, kepada Imam Syafi'i. Nah, ke bawahnya Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, Imam ya terus bawah-bawahnya itu para ulama ya sampai yang paling belakang tuh Habib Usman ya, Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, itulah ya. Ya kita ikutin insya Allah kalau kita ikutin dia tuh insya Allah kita ada di bawah ya di belakang rombongan dia tuh. Insya Allah kita ikut. Nah, dia nanti ngikut sono. Hanya kan kita punya ya sanad mutasil guru-guru yang mutasil. Jadi kita tuh kayak kita ikutin Imam Nawawi apa yang dikatakan dalam Imam Nawawi dalam akidahnya. Nah, kita ikutin begitu. Nih ya, Habib Usman gitu juga. Karena dia ada nanti dia mau ngikut kan pada gurunya. Nah, Habib Usman kepada Zaini Dahlan kan gitu. Ya, nah, Imam Nawawi ya kepada Zaini Dahlan tuh kan masuk sini. Nah, Zaini Dahlan kemana? Ya pada gurunya lagi kan masuk mengatas terus kan sampai kepada Rasulullah. Jadi punya ikatan ngikut sama dia gitu ya, jangan yang nggak ketahuan gurunya siapa gurunya ya, itu jadi sanadnya nanti munqati ya, silsilahnya munqati putus ya gitu ya, dia ngikut siapa yuk ya, pakai otaknya sendiri kan. Hanya kita lebih bagus tuh ya ikutlah ya ada ulama-ulamanya gitu ya, gitu Imam Nawawi. Nah, kita baca kitab-kitabnya kan, Nawel Banten itu kitab ini kita baca kan. Nah, gitu insya Allah kita ada di bawah ya naungan dia gitu ya, Imam Ghazali, Imam ini kita baca kitab-kitabnya kan. Nah, semua kan. Nah, itulah ya supaya kita ada ikut. Jadi jangan sampai kita keluar gitu ya. Ya punya sanad-sanad dah ya yang ke sono, jangan sampai ya. Nah, ya jangan pikiran kita sendiri, jangan. Ya lebih bagus kita taklid dah, ngikutin aja ya. Ada ulama-ulama yang ya ada tuh ya yang ketahuan dia punya guru-gurunya tuh ya. Jangan yang nggak ketahuan gurunya siapa gitu. Ya. Ya, ya. Agak ya kayak sadek gurunya siapa. Kan gitu. Ya. Nah, gitu dia cuma dapat teman di khilwat doangan. Ya di khilwat dia dapat pangsit. Dia ngomong dah jadi nabi gitu. Gitu. Ya, jadi nabi dibilang gitu. Ya, kitabnya apaan? Al-Qur'an juga. Masa jadi nabi ada Qur'annya itu juga. Ya? Kalau jadi nabi kan berarti setiap orang nabi kan punya apa? Dia punya Qur'an, dia punya kitab kan. Nyari salah. Kan gitu. Masih kagak ada. Kan gitu. Nah, berarti kan ini bohong. Nah, cuma orang ngikutin Al-Quran ya udah ikutin Rasulullah kan. Gitu. Nggak ada, jangan ya. Ya kita jangan terkicu dah ya, jangan tertipu ya dengan omongan-omongan orang zaman sekarang. Ya, karena sekarang tuh memang sengaja di akhir zaman membuat ya kerusakan-kerusakan akidah gitu ya. Jadi yang sunnah dikata bid'ah, yang bid'ah dikata sunnah gitu ya. Itu di hari zaman nanti Rasulullah bilang begitu. Ya, yang sunnah nih dikata bid'ah, ya, yang bid'ah sunnah kan gitu, ya, kan gitu kan, ya, jangan sampai itu ya dalam kita ibadat, ya, yang sunnah-sunnah mana ikutin, yang tahuan sunnah-sunnahnya itu yang ada di kitab-kitab dan nih, ya kalau kita baca kitab-kitab, insya Allah kita ya selamat kitab-kitab ulama-ulama kan, gitu, ya, yang jelas tuh ulamanya, kan sekarang banyak tuh penyusun-nyusun kitab-kitab yang baru-baru kan. Ini pelajarin dulu, kita bilang kita baru siapa nih gurunya kemana gitu, asal jangan ini kan banyak kan mencela-mencela ya, kita bilang yang baru sekarang yang baru kan banyak kan gitu kan mencela ulama-ulama yang dulu kan gitu ya, nggak mungkin ya kalau dan jumlah ulama begitu dia udah ada yang ngambilnya dari mana, dia pinter dari mana kan dari kitab-kitab juga ulama dulu kan ya dicela. Inilah yang apa Nabi kata nanti ayal ana akhiruhum ayal ana akhiruhum awwalahum. Ya, orang belakangan nanti ya menyalahin mengutuk orang duluan. Ya, orang yang lebih dulu. Ya, artinya ulama-ulama yang duluan tuh dikatain, disalahin. Dia nih ulama yang belakangan. Itu. Tuh ya, itu udah begitu tuh nanti Allah bakal ya turunin bala ya.
musibah pada itu ya Allah angkat keberkahannya. Hanya sekarang banyak kan itu kalau Imam Syafi'i disalahin ya gitu ya Imam Ghazali ya disalahin kan gitu. Nah kalau Imam Ghazali disalahin lu ngikutin siapa? Ya kan gitu. Ya ngikutin siapa? Ya gitu. Nah ya Imam Ghazali ngikutin Imam Syafi'i kan gitu ya disalahin. Awas ya, hati-hati tuh ya omongan-omongannya begitu, ya jangan didengerin. Ya, masukin aja kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya. Kita pakai nih keyakinan kita ikut ya, ittiba gitu ya. Nah, para salafus saleh kita tuh. Nah, habis itu ya, wal ikhtilaf wa amma ikhtilafu fil furu'i rahmatun. Adapun ikhtilaf dalam masalah hukum nih, furu' ya syariat hukum. Ya, kalau ikhtilaf dalam masalah furu' hukum itu tadi yang nggak boleh kan akidah. Nah, ini kalau masalah hukum itu berbeda-beda pendapat-pendapat itu rahmatun. Itu adalah rahmat. Ya, satu keluasan buat Allah. Allah kasih nih ya bikinin karena nih katanya apa tuh agama itu bercabang sampai 360 cabang tuh furu gitu ya 360 tuh dalam satu hadis tuh dibaca apa ya lupa tuh ya agama ini ya itu bercabang sampai 360 cabang gitu artinya tuh timbul kan hilafiah banyak ya dari ulama ini kan gitu ada yang bilang boleh ada yang bilang enggak ada yang bilang ini macam-macam nanti gitu ya nah itu ya nah itu masalah furu ya jadi masalah hukum begitu ya kalau itilaf biarin ini rahmah ya satu ya membuat kelegaan kesenangan buat kita kalau enggak ada begini enggak rahmat itu ya berarti azab itu kalau enggak ada ikhtilaf ya berarti azab kan kalau orang tuh sama satu kita campung dah satu pendapat kan jadi azab ya jadi susah kan iya tapi kalau mau satu aja begitu kan jadi azab bukannya jadi akur enggak kan gitu nah dengan nadanya macam-macam kok jadi nah ya enak jadinya gitu ya hanya nggak bisa kita untuk menyatukan orang tuh ya gitu ya satu kampung satu ini gitu untuk jadi satu pendapat nggak bisa karena Allah tuh udah bilang dalam Al-Quran gitu lau antak sama fil ardi ya gitu kan ya jami'an ma'allafa baina qulubuhum itu ya walakinallaha allazi allafahum kalau kita infakkan kita punya harta nih semua banyak harta kita sekarang kita bagi-bagiin orang supaya dia akur sama kita kagak bakal kalau kata ma'allafa bainahum kagak bakal ya kita punya duit nih banyak gitu bagi-bagiin orang gitu ya begitu 2 kali kita bagiin orang ada yang ngoceh ada nggak nah kayak gitu ini basit bagiin orang nih selanggar gitu dikasih dah tiap orang sembahyang cepet gitu ya 2 hari 3 hari dibagiin gitu ada yang ngomong basit dari mana ya ada apaannya nih ya jangan-jangan tuh ya kagak mungkin begitu aja tunduk gitu sama basit gitu ya gitu iya basit gue dengar kata lu kagak pasti ada kan itu dibagiin padahal tidak bagiin tuh ya lagi nggak dibagiin gitu ya ini tuh Allah kata lau anpak nama fil ardi jami'an ma'allafa qulubuhum kalau kita keluarin tuh harta kita banyak di bumi ini semua kita punya harta kita bagiin orang itu semua kagak nggak bakal orang itu bisa satu gitu ya pasti ada yang ngoceh ya udah jelas kan gitu ditanya dari mana nih ya duitnya ya duit apaan kan gitu apa ada maunya apa oh dicari dah tuh ada yang begini yang ini itu ada juga yang nggak mau dah bukan dah kali gitu kan dia kan gitu tuh ya. Nah ya nah tapi kalau emang tuh berpisah-pisah dalam urusannya agama ya yang kunut yang kagak ya yang baca iftitah yang kagak biarin kan gitu itu jadi rahmat gitu ya. Nah, laula itilafal ulama fi ba'dil masail kalau sekiranya enggak ada itilaf ulama pada sebagian masail la baqiyat ala ittihadin wahidin maka adanya satu ittihad bahwa ma ittafaqu alaihi itu enggak bakal bisa ittifaq enggak bakal akur ya gitu satu aja enggak bakal tuh akur katanya ngattafaqu alaihi
Wa kanal amalu ya biqauli hukmin wahidin. Jadi kalau begitu berarti pekerjaan dari satu perkataan yang satu katanya. Wa fi zalika harajun azimun wa masyaqqatun zaidatun. Kalau begitu berarti merupakan satu kesulitan yang besar dan juga merupakan ya masyaqqah sama ya kesulitan yang ya zaidah tuh artinya menambah sulit kalau memang satu doang. Nah dengan adanya macam-macam kan jadi enak gitu ya. Nah ya jadi macam-macam nih yang mau begini, yang mau begini, yang ini gitu ya. Hanya pabrik sepatu, pabrik peci kan dibikin macam-macam nomor kan. Itilaf. Coba kalau satu aja masyarakat kan. Iya, bikinnya gini gitu ya. Ada nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 8 kan gitu. Nah ya, nah tinggal kita pakainya yang gitu. Nah yang nomor 4 jangan pakai nomor 8. Nah, iya lagi rokok. Ya atau ya koplok kan gitu. Ya gitu. Atau yang nomor 8 pakai nomor 4. Udah kagak muat. Kan gitu ya. Apalagi sepatu. Itu, dia bisa pakai nomor 40, dipakai nomor 35. Ya. Bisa kakinya apa sepatunya yang jebol. Kan gitu. Nah dengan adanya begitu kan enak jadinya. Ya, ini nomor berapa? 40, ini 39, gini 42, ya kan gitu. Nah biarin, yang begitu, ya karena emang cocoknya dia. Kan gitu. Yang pakai kunut, Bang Diva cocok kayak kunut. Yang nggak kayak kunut, cocoknya nggak kayak kunut, biarin. Jangan kita salahin lu gak kayak kunut itu. Nah tapi kalau gue kayak kunut koplok. Gitu. Nah gitu. Nah gue biasa kunut gak pakai kunut. Nah kawak sedang. Kan gitu. Nah gue biasa pakai nomor 4 ya. Lu kasih nomor 8. Kan gak enak. Tuh, ya. Jadi semua tuh gitu ya. Kalau masalah buruk. Nah ya ikhtilaf itu menjadi rahmah tuh katanya. Nah walam yakun ikhtilafuhum rahmatun fi tajridid tauhidi dan enggak jadi ikhtilaf mereka itu rahmat katanya ya fi tajridid tauhidi di dalam menyatukan tauhid aimah ya gitu aimah dohu li annal maqsuda min masail tauhid al qat'u kalau masalah tauhid itu adalah qat'i artinya mesti pasti gitu ya kalau tauhid mesti pasti maksud tauhid ya agak pasti kan gitu ya. Nah wal haqqu fiha wahidun yang benar itu adalah satu kalau tidak. Wa min masailil furu'i azannu sedangkan masalah furu' ini zon ya bukannya pasti. Ya perkiraan. Gitu ya. Zon. Nah, mama ghalaba ala zanni ahadin minal ulama bahwa hukmullah fi haqqihi. Apa yang menjadi zon seseorang dari kalangan ulama itu merupakan hukum Allah ya yang apa hukmillah itu fi haqqihi pada hak dia tuh. Kama qala Abu Yazid Al-Bustami fi sahihi ya sebagaimana berkata Abu Yazid Al-Bustami di fi sahihin makna khabarin yaitu mengatakan ya yang sahih dalam perkataan khabar ini hadis ikhtilafu ummati rahmah gitu ya. Apa artinya? Gitu. Ya, ikhtilafu ummati rahmah. Tapi duraril muntasirah fil ahadis di dalam kitab duraril ya muntasirah di dalam hadis al-masyhur li Sayyuti kepada Imam Sayyuti hadisun ada hadis ikhtilafu ummati rahmah. Ya, rawahu Syekh Nasrul Muqaddasi fi kitabi Hujjatin ya fi kitabil Hujjati telah meriwayatkan Syekh Nasrul Muqaddas di dalam kitab Al-Hujjah ya marfu'an nah ya hadis marfu wal Baihaqi fi madhal ya dan Imam Baihaqi dalam kitabnya Al-Madhal Anil Qasim bin Muhammad min qaulihi dari perkataan dia an Umar bin Abdul Aziz dari Umar bin Abdul Aziz apa kata Umar bin Abdul Aziz masarrani lau anna ashaba Muhammadin lam yahtalifu. Tuh ya, kata Umar bin Abdul Aziz nih, ya, saya enggak girang, enggak senang sarra yasir itu genang, ya. Lau anna ashabi Muhammadin kalau sekiranya sahabat-sahabat Nabi Muhammad atau juga umat Nabi Muhammad ini lam yahtalifu enggak ikhtilaf. Ya, enggak enak kalau lihat umat Nabi Muhammad tuh enggak khilaf.
Ya, jadi umat Nabi Muhammad itu kata apa Umar bin Abdul Aziz itu enaknya lihatnya yang itilaf macam-macam. Gitu kan, kayak puasa, lebaran kemarin, ya ada yang lebaran hari ya kan gitu kemarin tuh ada hari Rebo, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, nggak ada yang hari Minggu. Kan enak jadinya. Itu banyak tinggal gitu yang mana, ya mulai puasanya gitu juga. Ya, ada yang harinya hari Kamis, hari Senin, ya hari Selasa, hari Rebo kan gitu. Enak jadinya macam-macam gitu ya. Tuh kan enak jadi dia begini gitu. Ya bukannya kacau bukan. Gitu. Ya jangan dengan banyaknya jalan tuh. Ya dibikinin jalan tuh ke sono situ bukan jadi pusing bukan. Ya seharusnya enak. Ya masih kita pusing dibikinin jalan sono, jalan tol. Ya jalan sono nah tinggal kita milih gitu. Ya kan dibikin memerantani jalan tuh. Ya jalan sono itu kan berarti banyak jalan. Ya istilah. Jadi lu mau ke Bandung jalan mana? Ya, mau jalan puncak, jalan. Kan gitu. Ya, mau jalan tol, jalan Cipularang sono. Ya, Campek dulu sono. Ini terus ya, mau jalan ini gitu. Ya, ini jangan disalahin, enak kan? Tuh ya. Nah, enak tinggal ya, gitu dah ya. Hanya kita nanti kalau membawa yang seperti begini, nah tinggal fisik kita kuat apa enggak. Itu kan sama juga kita mobil itu. Nah kalau kita masuk jalan tol, ya itu mesti mobilnya ada sehat. Ya persiapannya juga ada buat bayar tol, buat bayar ini kan gitu. Iya, nah kalau masuk tol nggak punya apa kartu buat bayar, ya, nah nggak bisa. Nah kalau nggak ada begitu, ya nggak ada kekuatan nih badan kita apa semua gitu mobilnya. Nah jalan aja jalan sini dah. Ya, yang kayak bayar apa? Nggak bayar tol gitu, jalan puncak lah sini. Ya, gitu. Nah kalau lama sampainya ya wajar gitu ya. Itu nya dibikinin tuh ya jangan kita ya. Nah itu nah, dengan istilah-istilah begini kan enak karena apa semua tujuannya kemana? Ya kalau kita mau ke Bandung ya ke Bandung sama tuanya nanti temunya di Bandung, cuman jalannya aja gitu ya. Mau cara mana jalannya? Yang mau cepat, mau yang ini. Apalagi sekarang dibikinin kan gitu ya yang cepat tuh Bandung ada kereta cepat kan. Oh dibikinin tuh gitu. Nah cuman ya bensinnya yang gitu ya. Nah ya bayar tuh berapa duit gitu ya. Nah gitu ya. Ini kalau nggak punya duit ya jangan dah. Itu tuh ya. Nah gitu juga kita dalam agama seperti ini gitu ya. Allah bikinin itulah yang dikatakan tuh ikhtilafnya tuh agama nih ya. Agama tuh Allah bikin sampai 360 puruk gitu ya. 60 ya cabang tuh gitu. Ya coba tuh kalau lihat begitu banyak kan. Tapi semua kan kayak jalur gitu. Jalur kan suno matanya satu kan. Di atas suno. Nah ini cuma cabangnya tuh. Sono berapa. Ini tuh ya. Tapi tujuannya kemarin juga kan. Yang dari sono ke sono. Sini. Yang lurus sini ada kan. Ya, yang lurus gini nih. Dekatan gitu ada. Tuh yang banyak sono. Ya, yang jalannya pakai 5 meter. Kan gitu kan. Nah kan jauh sono. Kan gitu. Ya ini tapi ketemunya di sini kan. Gitu. Ya. Itu. Hah? Beda-bedanya. Nah itu salah jalan dah. Salah jalan mogok. Iya, ditarik itu yang begitu. Tuh ya. Itu kata ya Umar bin Abdul Aziz itu masarrani law anna ashab Muhammadin lam yahtalifu. Saya enggak kira kalau sahabat Nabi Muhammad itu enggak ikhtilaf. Li annahum law lam yahtalifu lam takun rukhsatan. Kalau mereka enggak ikhtilaf enggak terjadi rukhsah. Ya, enggak ada keringanan kan. Nah, justru dengan ada khilaf kan jadi ada ringan kan. Kan gitu. Ya, kita bisa tuh. Ya kan gitu kita mau puasa nih ya bisa juga nggak puasa kenapa sakit kan gitu Tuhan kata man kana minkum maridon ala safarin faidatun min ayamin uhar kalau kamu nih nggak mau puasa ntar tinggal hitung aja kalau sakit atau musafir kan gitu nah sakit nah dibahas sama ulama macam-macam sakit apaan gitu nah aja yang belum ngopi aja atau juga ya ngerokok nih kelupaan ngerokok malam nah siangnya kan
pusing, yang gitu boleh nggak puasa. Kenapa pusing gue malam nggak ngerokok nih habis nyaur, kan gitu nggak puasa. Nah kan ada rukshoh namanya, ya tinggal kodok aja sono kan gitu, kayak gitu. Atau musafir tuh, ya mau ke pasir no apa tuh mau cepet ya kagak kayak sekarang mau ke Bandung, kan jaraknya jauh tuh. Ya berapa marhala tuh bisa lebih dari ya 2 marhala 90 kilo kan gitu. Nah kalau ke Bandung kan 2 kali 90 ya sawan dulu berarti 4 marhala kan. Nah gitu, nah boleh banget tuh dah nggak puasa kan gitu. Tapi nyampe nyampe ke sono nyampe Bandung cuman gitu. Berangkat jam 6 jam 8 nah sampai sono. Nah perut belum ya, belum lapar ya kalau tadi iya subuh kita sebelum subuh kita nyaur gitu. Nyaur angkat makan dulu. Nah jam 8 masih iya, ya kayaknya belum gituan, tapi nggak puasa boleh nggak? Nggak boleh. Bisa-bisa lohor dari rumah. Kan gitu. Ya kalau dia urusannya nggak lama, jam 8 sampai dibelanjut kadang-kadang itu udah balik dah. Ya lohor udah sampai. Tuh ya. Nggak boleh emang apa? Gitu. Nah dulu nggak boleh ngapa emang udah nggak puasa? Hah? Lah kagak lah, emang was-was kan kita musafir, dia nyampe rumah. Gitu. Nah, ya kagak ada larangan tuh, enak kan jadinya kan? Ya coba kalau nggak begitu. Ya kan repot tuh ya. Tuh, ya. Ya. Sama juga sholat. Misalnya kita kan sekarang Bandung ada yang cuma 20 menit yang kereta cepat. Terus kita dari sini kan baru jam 8 ya Pak. Sampai jam 9. Kita lama-lama berjekot. Itu boleh di jamak sama asar. Ya boleh lah. Meskipun kita lagi 15 menit. Iya. Ya boleh aja kalau kita musafir sih. Gitu. Nah kagak musafir aja boleh jamak. Itu kan karena rusak. Ya gitu Imam Ahmad bin Hambal. Boleh, kita nggak musafir nggak apa di rumah nih. Ya, cuman pengen aja. Ah, gue lagi males nih sembahyang apa? Ya, sembahyang lohor. Ya, sembahyang lohor gue males nih gitu. Ntar aja gue gabung sama asar. Ya udah tidur aja. Gitu. Nah boleh Imam Ahmad bin Hambal gitu. Ya, itu nggak kemana min kairi ya saparin wala kan gitu wala matorin wala maradin nggak sakit nggak apa gitu karena kepengen doang iya yang gitu nggak boleh ya, apalagi ada ya satu kerjaan kan gitu tuh itu kan dengan rusak ya dengan adanya ikhtilaf coba kalau nggak ada ikhtilaf ya Imam Syafi'i gitu nggak boleh kalau nggak musafir ya di rumah nggak boleh kalau Imam Syafi'i mestinya kalau yang boleh ke jamak kalau musafir jaraknya juga udah ditentuin 90 kilo kalau kurang 90 kilo nggak boleh jamak kan gitu nggak boleh kosor Imam Syafi'i nah tapi Imam Ahmad tadi nggak kemana-mana aja boleh tuh enak kan sih iyalah yang gitu apalagi musafir ada lagi yang boleh musafir yang namanya musafir mau jauh kayak deket kayak namanya musafir ya kita ke Bogor nih nah boleh ini kan deket banget gitu ya boleh gitu ya itu Bogor masih jauhan ke Depok dah gitu ya kan udah luar wilayah nah iya kita apa ini Jakarta kan nah di sana Jawa Barat nah berarti kita udah musafir udah keluar tuh nah jamak sono pasar jamak sono nah iya Jiwan sorry itu cair gitu nah di situ nah di sono dia bayang aja loh sama asar kan gitu nah mungkinan itu kan supaya nggak ketinggalan ya kereta dia udah bisa jalan gitu ya bulan asar udah jalan udah sembahyang gitu ya. Nah nyampe rumah bulan maghrib gitu nah nggak apa-apa tuh ya kan namanya musafir namanya musafir tuh nggak perlu mandang ya deket jauh gitu ya ya itu kan enak jadinya ya kalau yang begitu ya coba kalau atuk doangan nggak boleh wah repot sih itu ya kita nggak boleh itu nggak boleh ya nggak boleh jamak nggak boleh kosor gitu kalau bukannya jaraknya jauh gitu ya ini itu nah ya iya apalagi macet apa semua kan tuh ya nah tuh ya jadi kalau kita ya
kalau segini li anam laulam yahtalifu lam takun rusatan. Qala wa hadza yadullu anna ala annal murada ihtilafuhum fil ahkami. Ini menunjukkan bahwa ya yang dimaksud sini ikhtilaf mereka dalam sisi hukum gitu. Wakila al muradu ihtilafuhum fil harbi wasinaati wasana'i. Zakarahu jamaah. Ada juga yang bilang tuh ihtilafu ummati rahmatun itu dalam ya al-khirafi. Khirafi itu kerjaan, wasana'i dan juga ya pabrik-pabrik gitu. Tuh ini urusan dunia nih gitu ya. Zakarahu jamaatun ya. Ada yang bilang tuh Nabi kata ihtilafu ummati rahmah itu dalam kerjaan. Jadi kan kerjaannya emang ya macam-macam kan orang. Kalau kerjaannya satu aja kan repot juga. Ya, nyantani aja. Tadi yang jahit siapa? Nggak bisa bikin baju kan gitu. Yang juga emang itu yang Nabi dalam hadis yang lain tuh yang Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu ada hadis lagi. Kamulah yang lebih tahu dengan urusan dunia. Nah, urusan dunia gitu yang ngatur. Kan gitu. Emang Allah udah bikinin apa tuh kan gitu. Inna sa'yakum lasada. Sungguhnya usaha kita nih macam usaha kamu macam-macam Allah bikin. Kan gitu lokasi yang tukang jahit, yang tukang ini. Nah kalau satu aja itu tukang jahit aja, yang beli kagak. Gitu. Nah itu kan ada yang jualan, ada yang ini, macam dah tuh kan kasih itu ya. Itu ada yang memandang di situ. Artinya bukan di sisi agama, ya, jadi sisi kerjaan, ya pabrik itu juga kan. Ada pabrik ini. Kalau pabrik nyatu doang kan, ya repot, ya nggak ada obat nyamuk. Ya. Itu ada obat nyamuk, ada obat ini, kan gitu dibikin tuh katanya tuh ya, inilah ya. Jadi katanya tuh ya antum a'lamu bi umuri dunyakumnya Allah kasih tuh inna sa'yakum lasat usaha kita tuh macam-macam. Hanya Nabi Adam waktu diturunin ke dunia Allah ajarin 1000 macam kerjaan. Ya, Allah ajarin tuh ya Nabi Adam ya 1000 macam kerjaan. Ya. Yang begini gitu kalau ajarin tuh ya itu mau bikin kapal mau tani mau apa mau macam-macam dah kan orang kerjanya kan macam-macam tuh ya lihat kan yang tukang servis tukang ini kan gitu tukang objek tukang apa kan iya tukang rumah tukang apa lah ada semua. Nah sahabat Nabi begitu kan iya yang tukang objek tukang apa ada kan itu ya tukang kayu. Nah itu dalam hadis Nabi kata tuh ya, Nabi apa tuh? Nabi Idris al-Khayyat. Ya, Nabi Idris itu tukang jahit. Itu. Ya, Nabi Idris tukang jahit ya. Ya, gitu. Nya kita nih orang pulau keturunan dia kan tukang jahit gitu. Nah, gitu ya. Nabi Zakaria an-Najjar. Nabi Zakaria ini tukang kayu. Ya, bangunan. Kan gitu, ya. Nah, gitu kan ada macam-macam tuh. Nabi Daud, ya, tukang besi kan. Tempat besi, ya bikin apa? Ngelas apa semua. Iya bikin teralis. Kan Nabi Daud dulu kan bikin baju besi kan. Bikin baju besi nih gitu. Ya. Yang enggak pakai di las. Jadi besi itu wa'alanna lahul hadid kata Allah. Buat Nabi Daud tuh besi itu lembek. Ya kayak kita apa tuh ya. Lilin. Iya, lilin mainan tuh. Kan gitu bisa dibentuk begini. Jadi Nabi Daud nih pegang ini nih besi gini lembek mau diapain sono ini bisa dia bikin baju bikin apa kan gitu ya kayak tukang gulali ya tukang gulali kan iya gulung-gulung gitu tiba bikin apaan nih bikin burung ya bikin apaan kan gitu gitu ya itu alokasi begitu ya ngasih. Nah, ya sahabat Nabi begitu juga, yang tukang dagang, tukang ini macam-macam. Tuh ya. Jadi dengan istilahnya begitu tuh lah jadi apa? Ya satu ya senangan tuh katanya. Wafi musdadid Firdaus min tariqin ya Juwaibir anid dohak anibni Abbas marfu'an. Ya, di dalam kitab Musnad Firdaus jangan jalan ya Jubair bin Dohak ya an Dohak ibn Abbas marfu'an wahtilafu ya ashabi rahmatun lakum ya itu ya ucapannya ya itilaf ashab sahabat-sahabat saya itu rahmat buat kamu.
Qala Ibnu Sa'din, berkata Ibnu Sa'din fi tawaqatihi, di dalam kitab tawaqatnya, haddatsana Qusair bin Uqbah, haddatsana Ablah bin Humaid, anil Qasim bin Muhammad qala kana ikhtilafu ashabi Muhammadin rahmatan linnasi intaha bilafzihi, ya. Nah, dalam riwayat yang lain tuh yaitu dari si Qasim bin Muhammad nih, itu ikhtilafu ashabi Muhammadin, itu ikhtilafnya sahabat Nabi Muhammad itu rahmat buat kita nih manusia gitu. Intaha bilafzihi, ya, selesai dengan lafaz tadi. Qultu, kata saya nih pengarang, wa kaunu ikhtilafil a'immah rahmatun lil ummati muslimin lima zukira, maka jadilah ikhtilaf imam-imam itu rahmat buat umat muslim apa yang tersebut tadi. Walikaulil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan begitu juga perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu an, la yu'azabu ala amrin ikhtalafal ulama fihi, gitu. Kata Imam Syafi'i, enggak akan diseksa Allah tuh seorang yang mengikutin ikhtilaf ulama itu, ya. Fihi waqtilaful ulama rahmatun fi hadzal ummah, ya. Ikhtilaf ulama itu merupakan rahmat bagi kita nih umat itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, nah, bu'istu bil hanafiyati as-sahmati, ya. Kata Rasulullah, saya diutus sama Allah ini bil hanafiyah, yaitu dengan sesuatu, ya, yang kemudahan dan juga as-sahmah yang lapang. Ya, Rasulullah tuh diutus supaya untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit gitu, ya, buat gampangin gitu, ya. Nah, gitu. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj haidaikin. Allah tidak jadikan dalam urusan agama ini sempit, ya. Jadi dalam urusan agama tuh Allah kasih luas. Ini dengan adanya, ya, ikhtilaf itu kan jadi luas kan. Oh, ya, pendapat-pendapat begini, ilmu juga jadi apa? Ya, tersebar kan. Dengan ada ikhtilaf kan ilmu jadi apa tuh? Kembang kan. Coba kalau nggak ada ikhtilaf, satu aja begitu, udah tuh ilmu kan. Iya, kagak ada mikirin lagi. Nah, dengan adanya ikhtilaf kan jadi ilmu ini kan gitu. Ya, macam-macam tuh alokasi kan. Ya, dalam satu hukum apa, satu masalah aja, masalah fikih. Nah, itu aja ulamanya tuh yang bahas. Banyak banget istilahnya. Nah, belum masalah yang lain-lainnya tuh, kan gitu. Nah, itulah jadinya tuh, ya, istilah tuh, ya, Abu Mama tuh, ya. Coba kalau satu jadi sempit, itu satu aja begitu. Udah, nggak ada yang mikirin, ya, perkembangan tuh ilmu gimana. Nah, dengan adanya begitu, Pak, dia begini mikir kan. Adanya nih, kalau terjadi begini bakal gimana. Nah, tuh ya, mikir tuh, ya. Ya, dalam segala apa tuh, ya. Nah, ya, segala kejadian-kejadian itu, nah, jadi ada, ya, pendapat-pendapat ulama tuh gitu, ya. Nah, gitu ya. Nah, maja'alallah, ya, maja'ala alaikum bidini min harad aidaikin. Naqalahul al'ama al-amiri fi hasiyatihi ala Abdul Baqi Ar-Zarqani ala Khalilin, ya, illa annahu la yaqtadi jawazul, ya, kudumi alal fatwa bid'aifi, ya, telah berkata al-amir ini dalam kitab hasyiahnya tuh, ya, ala Abdul Baqi Az-Zarqani, ya, nah, ya, ala Khalilil, ya, gitu, illa annahu la yaqtadi, bahwa ini tidak menentukan jawazul kudum alal fatwa, ya, bid'aif. Ini enggak boleh kita tampil untuk memfatwakan dengan kaul yang doib gitu, ya. Jadi kalau kita mau bilangin dengan kaul yang kuat gitu, fil mazhab itu, ya, yang kuat dalam mazhab, ya. Jadi kalau doib, ya, jangan buat ngasih tahu orang bila apa, jangan untuk fatwain orang, nyuruhin, nggak boleh gitu, ya. Nah, fadlan anid doibi bi ghairil mazhab, lebih-lebih kalau doibnya bukan mazhab, ya, pendapat ulama, kama la yahfa ala akilin, ya, sebagaimana yang enggak tersembunyi buat orang yang berakal ini. Wa fi nazmin, ya, talihiyah lil fadailil nabiyya al falawi,
ya di dalam nazoman nih. Wal ulu tajallu Ibrahima qad qala fi usulihi tafhima. Wal uluwi ya gitu, yang tinggi itu tajullu itu bakal naik tinggi. Ibrahimi ya seperti Nabi Ibrahim. Qad qala fi usulihi tafhima, sungguhnya dia mengatakan ya dalam ya dasarnya itu ya itu tafhima, itu untuk dipahamin. Wa qaulu man qala da'a liman laki Allahu saliman fa ghairu mutlaqin kama fi ya kitabi. Ya, ada lagi kaul yang mengatakan man qala da'a liman, siapa yang ngikut kepada orang alim laki Allah saliman, dia bakal nanti berjumpa sama Allah tuh dalam keadaan selamat. Ya, kalau kita tuh ikut orang alim, siapa nih pendapatnya, kita ikutin, insya Allah tuh kita bakal selamat di hadapan Allah ya, karena ada yang tanggung jawab gitu. Nah tapi ghairu mutlaqin ini enggak mutlak gitu ya, artinya enggak ya sebebas gitu ya, jadi ada ya ada ketentuannya gitu ya. Nah gitu ya, kama fi kitabi intisaril iktisam ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam ya kitab saya ini, namanya kitab Intisarul Iktisam gitu ya, pengarang nih. Nah bisa tuh ya, itu tentang ya mengikut itu ya. Jadi waha ulai wasairul a'immah ala huda wal ihtilafu rahmah ya. Sampai sini dulu, nanti masuk lagi wala tahud bima jara baina sahabah ya, sahabi kullun bil ijtihadi ya'zawis sawabi ya, wallahu a'lam. Kalau apa yang tadi ulama boleh, terus kita nih ngerjain misalnya nih, lo kok begitu sih, itu ngomong gimana? Kan kita misalnya tadi tuh jalan poket boleh kosong, terus kita misalnya ke Depok nih kosong, orangnya, nah kalau kosong gitu, terus dia mengikuti itu gimana? Ya biarin gitu ya, gitu bilangin ada yang bolehin gitu, jangan kita suruhin. Kalau suruhin tuh mana fatwain, ya, ada yang bolehin gitu, udah gitu aja gitu. Nah kalau mau kerjain boleh, enggak apa-apa gitu, ada yang bolehin, jangan kita tuh udah kerjain itu gitu. Itu namanya nyuruhin, fatwa nggak boleh gitu ya. Nah jadi kalau gitu bilangin aja ada yang bolehin gitu ya, udah gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, yang gitu yarin. Nah ya, nah kalau mau tahu dalil-dalilnya ngapa ya belajar gitu. Iya, lu kagak mau belajar lu nyalain, salah gitu, lu nggak tahu jalan gitu, nggak tahu jalan lu nyalain gitu ya, diomelin sama supir. Nah itu kagak jalan, nggak tahu jalan lu nyalain, kalau nyalain kan tahu jalan gitu ya. Nah, ya kalau nggak tahu jalan ya udah ngikutin aja ya. Jangan ribut-ribut, jangan bawel. Kayaknya kalau ada hilap-hilap begitu, kita kerjain yang tahu, kerjain aja kalau mau gitu. Ini jangan pakai apa? Ya, jangan pakai ribut-ribut, jangan gitu ya. Gitu. Nah kalau dia mau ngikutin kita, ya ngikutin gitu. Gitu. Nah gitu, kita bilangin ada yang beliin, udah gitu aja. Mau tahu dalilnya ngaji gitu. Nah kalau Ustadz yang nanya suruh baca kitab, nah kalau Ustadz masih ngaji, kalau Ustadz itu, lo kok ngapa kerjaan begini, celak gitu lah, baca aja kitab, kan gitu. Nah kalau baca kitab kan, itu kitab apaan, masa Ustadznya kena kitab, kayak gitu. Nah kalau tukang dagang sih, kalau yang disebut tenabang udah tahu aja kan. Kalau tukang dagang gitu, dia kan tukang dagang dia. Katanya ada di Tenabang, ya nggak usah dibilang nih blok ini, itu sih. Nggak, orang belum pernah ke Tenabang. Nah kalau orang tukang dagang sih, ya di mana tuh, lo apa tuh, ya lo belinya di mana? Di Tenabang. Ini blok mana? Ya, berarti lo belum pernah ke Tenabang. Tahu adanya bloknya blok A, los berapa? Ya, gitu.
Terusnya begitu. Nah kalau Ustadz sih dia kalau kan ada di kitabnya, baca kitab, masih nyari jadi kitab ya rawi. Katanya itu nggak ada kitab rawi kagak, yang gitu. Ya kali wabadu, alhamdulillah. Gitu. Gitu kagak ada. Ya gitu. Nah berarti kan dia harus cari. Nah kalau di Tenabang ya cari blok apaan, ada apa, ya selusurin. Itu kalau Ustadz gitu. Nah kalau yang bukan Ustadz ya suruh ngaji gitu. Nggak usah nyariin gitu, nih lu kalau ngerjain begini-begini, ya cari aja gitu. Di Tenabang banyak kan gitu. Itu ya, gampang jawabnya. Oh ya, nah kalau orang tukang dagang udah kita bilangin, no, sono, ya ngerti dah, ya pokoknya ada blok B, blok ini, apalagi macam-macam kan kalau Ustaz kan tahu macamnya. Oh ini masalah fikih, adanya berarti di blok mana tuh? Kita nyari apa? Nyari alat. Kalau nyari alat kan di mana adanya? Nah iya di tukang alat sono, masih nyarinya di tukang bakso. Gitu. Cari dah gampang dah gitu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala al-mu'allifu rahimallahu taala wa dama naf'a bilum bidaraini amin. Qala halaman 65 ya, gitu ya, di tengah tuh. Warwal Allah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam an hakil muslim alal muslim faqala hakul muslim alal muslim sittatu asya'a kila ma hiya ya Rasulullah qala iza lakaitahu fasallim wa iza da'aka fa'ajibhu wa iza stansahaka fansahlahu wa iza atasa fahammidillaha fasammithu wa iza marida fa'udhu wa iza mata fattabi'hu. Qala al-Faqih rahimallahu ta'ala haddatsana Abi rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Hammam an-Nasafi qala haddatsana Isa bin Ahmad al-Asqalani qala haddatsana Yazid bin Harun qala haddatsana Abu Muhammad as-Saqafi qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yaqulu khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu samani sinina fakana awwalu ma 'allamani qala ya Anas hukum ya wudu akal li salatika tuhibbuka ya hafazatka wa yuzadu fi umrika ya Anas iktasil minal janabati wa balik fiha fa inna tahta kulli sya'rati janabatun faqala qultu ya Rasulullah wa kaifa ubaligu fiha qala ya gitu ya qala ya rawau usula sa'rika wa anik basaratika takhruju min mugatasiluka wa qad ghufira zanbaka ya Anas la tafutuka rak'atai duha fa innaha salatul awabin wa siri sholat bil laili wan nahar fa innaka madum tapi sholat fa innal malaikatu yusholluna alaika. Ya, panjang masih. Ya, lanjutannya bacaan kita ini yaitu masalah bab hasad sunnah ya. Nah, di sini lah ya meriwayatkan Ala bin Abdurrahman dari bapaknya. Ala bin Abdurrahman bilang ya dia dari bapaknya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu ya sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa Abu Hurairah nih ya tanya kepada Nabi ya Rasulullah sallam an hakil muslim alal muslim ya gitu kata wilayah Rasulullah apaan tuh hak orang muslim sesama muslim qala jawab Rasulullah hakul muslim alal muslim sittatu asya'a ya hak muslim sama muslim itu ada 6 macam gitu ya kila dikatakan mahiyya apaan tuh ya Rasulullah yang 6 ya Rasulullah qala kata Rasulullah iza lakaitahu fasallim apabila kamu ketemu tuh sesama muslim beri salam ya itu hak sesama muslim jadi kalau ketemu berikan salam absus salam gitu ya nah ya berikan salam tuh assalamualaikum gitu ya nah fasalim
Wa iza da'aka fa'ajibhu, apabila dia ngundang kamu, ya datang gitu, ya diundang nih, ya disuruh ya ngundang rohan, ya datang makan kan gitu, ya. Nah, tuh ya, ajibhu tuh, ya. Wa iza stanhaka, ya wa iza stansahaka fansahlahu, apabila dia minta nasihat kepada kamu, nasihatin. Ya, itu hak muslim. Ya, teman kita datang minta nasihat nih, ya bilangin, nasihatin. Wa iza atasa fahamidallah fasamitu, apabila dia berbersin tuh bangkis, dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawab gitu ya. Dibilang ya bangkis, ya bilang alhamdulillah. Nah, kita jawabnya ya rahamukallah gitu ya. Nah, wa iza marida fa'udhu, apabila dia sakit, jenguk, ya datang tuh jenguk, ya. Wa iza mata fattabi'hu, apa dia meninggal, maka ikutnya ngiringinnya tuh, ya anterin ya ke kuburan gitu, ya. Itu hak sesama muslim gitu, tuh ya. Qala al-faqihu, berkata al-faqih nih ya, Abu Lis As-Samarqandi rahimallahu taala, ya kata dia nih, hadatsana abi rahimallahu taala, telah meriwayatkan kepada saya bapak saya. Qala hadatsani Hammam An-Nasafi, qala hadatsana Isa bin Ahmad Al-Asqalani, qala hadatsana Yazid bin Harun, qala hadatsana Abu Muhammad As-Saqafi, qala, ya dia bilang sami tu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yaqulu, saya dengar nih ya Muhammad As-Saqafi bilang, saya dengar Anas bin Malik nih ya bilang begini, yaqulu qadam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah berkhidmat ya jadi bujangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana ibnu samani sini. Nah, waktu itu saya baru umur 8 tahun. Ya. Jadi itu Sayyidina Anas ya jadi bujang Rasulullah umurnya baru 8 tahun ya. Jadi bujang tuh gitu. Pakana awwalu ma 'allamani, kata Anas nih, yang mula-mula tuh Rasulullah ajarin saya, qala bilang apa? Ya Anasu. Ya, kata Rasulullah nih, hai Anas, ukumudu aka li sholatika tuhibbuka hafazatuka wa yuzadu fi umrika. Kata Rasulullah, ya apa ya Anas, ukum udu uka. Ya, hukum artinya tuh biar sempurnain uduk kamu gitu. Ya, li sholatika, untuk kamu sholat. Ya, jadi kalau kita sholat uduk biar sempurna. Nah, ngapa tuh? Tuhibbuka hafazatuka, maka malaikat hafazah itu suka senang sama kamu, wa yuzadu fi umrika, dan ditambahin umur kamu jadi panjang gitu ya. Tuh ya. Jadi kalau kita wudhu ya wudhu lah ya biar sempurna ya. Tuh satu. Nah, kemudian yang kedua ya Anas, kata Rasulullah, Anas, iktasil minal janabati, ya mandilah kamu dari junub, wabalik fiha, dan mubalaghah, artinya biar rata ya di dalam mandi nih ya, jangan asal siram aja gusak-gusak gitu. Kenapa? Fa inna tahta kulli sya'ratin janabatun, karena di tiap di bawah kepala kita itu ada junub. Hanya kalau ada rambut kita sini kan, kalau rambut kita tebal apa nanya biar digosok-gosok gitu, kalau nggak gitu nggak masuk air, jadi masih ada junub kalau nggak kena air kan. Tuh ya, Rasulullah janabatun. Qala, kata Anas, qultu ya Rasulullah, ai Rasulullah, wa kaifa ubaligu fiha, bagaimana saya mubalaghah tuh ya. Nah, pihak qala rawau usul sa'rika, ya ratain ya ujung-ujung rambut kamu, wanki basaratika, ya bersihin tuh ya kulit-kulit kamu ya, artinya kita gosok-gosok nakion tuh biar bersih ya gitu. Jadi kalau kita mandi junub ya kalau kita nih rambut, nah gosok-gosok lah gitu. Nah kemudian badan juga gosok-gosok tuh gitu ya. Masyarakat takhruj min magsalika wa qad ghufira dzanbuka, kamu keluar dari tempat mandi kamu,
Nah, kamu diampunin dosa kamu. Tuh ya. Jadi mandi junub nih penting gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ya karena nanti ya pos kedua dalam jembatan Shirathul Mustaqim, nah ini yang ditanya mandi junub gitu. Ya. Nah, ya biar sempurna. Karena kalau junub kita tuh nggak sempurna, kita sembahyang nggak sah. Kita pegang Quran, ya haram. Ya karena nggak sempurna kan. Nah kita apa tuh? Ya kita baca Quran, begitu juga kan. Karena masih punya junub tuh ya. Jadi banyak. Ya ini itu, ya dosa-dosanya tuh. Ya biar sempurna gitu ya. Nah gitu ya. Ya Anas, la taputannaka raqatail duha. Ya, kata Nabi ini pesan pada Anas, ya Anas, jangan kamu luput. Artinya kamu tinggal 2 rakaat salat duha. Ya, itu paling dikit. Ya, gitu. Fa innaha salatul awabin. Karena salat duha itu salat awabin, awabin nahar. Kalau awabin malam tadi ini kita antara maghrib dan isya. Itu awabin malam. Nah, kalau awabin siang itu duha. Karena tempat orang kembali. Kita kan kalau habis maghrib kan orang banyak kan pada lalai kan. Ya lagi pada sibuk tuh yang makan, yang apa kan kalau maghrib tuh. Ya belum yang pulang dari rumah mau apa kan gitu ya. Nah gitu kalau malam tuh. Nah kalau siang pada sibuknya apa? Ya yang pada yang ke pasar, yang kemana ke kebun mana kan? Ya pada usaha dah tuh. Ya ini masjid musola kosong kan? Gitu. Nah sama maghrib ke isya juga musola kan maghrib masjid pada kosong. Ini dikatakan awab tuh orang yang kembali ingat sama Allah gitu. Nya awabin siang duha, awabin malam yaitu antara maghrib dan isya. Ini Nabi pesan tuh jangan sampai kamu tinggalin ya. Nah, sholat duha tuh karena itu awabin ya gitu sholat awabin ya. Jadi kerjain dah ya banyak tuh ya. Hanya hadis qudsi tuh Allah bilang ya bani Adam la tujiz an arba'i rakaatin awalan nahar. Fa inni akfika ya gitu ya. Nah, ya jadinya akfika tuh. Ya, kata Allah tuh, "Hei manusia jangan kamu malas untuk mengerjakan 4 rakaat di awal siang, yaitu sholat duha." Gitu. Saya akan jamin kamu sampai sore hari. Ya, itu dijamin rezeki kita tuh sama Allah ya sampai sore hari itu. Tuh ya kita kerjain sholat duha ya, kerjain lah ya. Gitu ya, gampang tuh ya kerjain nggak bisa surahnya yang panjang wasamsi waduhaha sama waduha walaili sama alam nasra ya kagak bisa yang bisa aja dah ya jangan sampai kita nggak kerjain bisanya apa nah kul ya udah itu aja kerjain dah ya kuliah mah kulhu gitu ya jangan nggak kerjain wah nggak bisa nih baca surahnya jangan ya nah kerjain ya duha tuh ya karena duha itu juga termasuk sholat membuka rezeki kan gitu ini mulazamah kan ya biar rajin ya tiap hari jangan ditinggal ya kerjain ntar Allah kasih tuh ya gitu ya dengan ya kerajinan kita kemantapan kita tuh mudawamah kita tuh ya mantap itu Allah bakal ya berikan ya kepada kita tuh ya nggak banyak dah kalau nggak ya kalau 2 tuh kedikitan ya karena kelamaan apa tuh ke kamar mandinya sama sembayangnya baca kuliah sama kulhu nah ke kamar mandinya aja iya apalagi mandi dulu kencing apa ya bisa setengah jam kan gitu sembayangnya nggak 5 menit nya 4 dah ya kalau 4 kan ya lumayan sedang dah gitu ada keseimbangan 4 aja dah ya kuliah kulhu nggak apa-apa surahnya ini jangan ditinggal kapan aja waktunya tuh ya jam 7 udah boleh udah jam 7 setengah 7 tuh kalau sekarang ya udah boleh kerjain nah kalau yang mau ya bagus ya ntar setengah 10 jam 9 tuh waktunya afdol nah sampai setengah 12 gitu ya ini 12 dah gitu ya habis gitu udah nah kadang kalau kita nggak keburu tuh ya lagi sibuk kodok ya boleh kodok ntar kodoknya malam ya kalau enggak ya habis zuhur kali ada waktu kan gitu kapan tuh ya kita dari pagi nih ya kelupaan dah ya gitu tahu-tahu zuhur lah nggak sembahyang juga ya habis zuhur kerjain ya nggak ngapa-ngapain atau malam ya gitu karena sholat duha itu sholat yang punya waktu ya boleh dikodoin gitu ya ini jangan males dah
Ya, kalau doanya sih ya doa kita aja dah. Ya, yang kita minta pakai bahasa Indonesia ada bahasa kita. Ya, kalau nggak ngerti, ya, itu kita doa kita aja. Ya, paling kita mau minta rezeki doang. Ya doang, nggak yang lain-lainnya kita minta. Ya Allah berikanlah saya rezekinya banyak, udah gitu aja udah. Emang apaan? Kagak ada yang lain. Masih mau minta mobil, minta ini kagak. Kalau ada duitnya juga kan. Ya, yang begitu gampang udah. Ya, itu. Ya kita paling minta rezeki doang kan udah, minta itu ya. Doanya pakai bahasa kita aja dah. Ya jangan ya ada doanya tuh Allahumma duhauk. Ya bauk in kana ya Allah kiket apa rezeki saya ada di langit turunin, ya ada di bawah naikin, jauh deketin ya gitu. Ya itu susah-susah gitu ya Allah kasih saya rezeki yang banyak luas dah gitu dah udah gitu aja udah dah jalan dah gitu ya mau kemana gitu ya yang penting jangan ditinggal ya Nabi dan tentu dalam hadis yang lain kata Abu Hurairah tuh ausoni khalili bisa lasin tuh ya Rasulullah tuh pesan kepada saya 3 macam jangan ditinggal apa sholat witir ya sholat duha puasa 3 hari setiap bulan itu tuh Rasulullah pesan apa bu sama apa ya Abu Hurairah ya dan riwayat sama ya Abbas tuh ya pamannya itu 3 macam tuh kalau bisa ya witir malam ya jangan ditinggal itu ya nggak banyak-banyak 3 aja ya keburu ya kita bangun subuh jam 4.45 kan gitu nah kita bangun 4:30 ya masih keburu 3 rakaat ya kita wudhu apa buru jangan ditinggal witir ya atau juga sebelum tidur ya kita kerjain witir boleh gitu ya nah yang afdol kan sudah bangun tidur jadi dapat nilai 2 ya dapat juga tahajud ya witir juga kan 2 tuh nah boleh juga sebelum tidur ya sebelum tidur kita kerjain udah gitu nanti kalau kita tidur ya bangun lagi ya sembahyang lah sunat yang lain kan gitu ya kan gitu atau juga kelengkapan witir ya yang 3 tuh jangan tinggal gitu ya nah gitu witir nah dia duha nih tadi nah terus lagi puasa kalau bisa kalau sanggup ya tiap bulan tuh 3 hari ya mau di mana aja di awal di tengah di akhir ya gitu ya nah tuh ya pesan Pak Ina saat ini waksiri sholata bilaili tuh ya wanahari kata Nabi ya Anas banyakin kamu sholatnya sunat nih di siang hari dan di malam hari ya di malam hari kerjain tuh sholat sunat nah, itulah yang paling afdal kan kalau sholat sunat malam ya witir ya kerjain dah kalau bisa 11 ya bisa kerjain 11 nah itu kan ya malam nah siang ya duha itu duha kan paling banyak 8 nah itu ya kita kerjain kalau bisa gitu ya banyakin tuh sholat sunat Fa'in naka madum tapi sholati karena sungguhnya kamu selama kamu masih ada di dalam sholat Fa'in nal malaikata yusalluna alaika maka malaikat itu mintain ampun buat kamu selama kita dalam sholat nih nah malaikat tuh mintain ampun tuh gitu ya Anas Iza kumta lissolati pansib nafsaka lillahi ta'ala ya Anas apabila kamu ya diri untuk sholat maka tegakkanlah diri kamu itu untuk menghadap Allah ya jadi kalau kita diri dalam sholat biar diri kita nih benar-benar kita akan menghadap Allah ya jangan kepada yang lain itu nah wa iza raka'ta apabila kamu ruku faj'allah hataika ala rukbataika ya wa farid baina asabi'aka warfa adudaika anjan baika gitu ya gitu ya nah ya Rasulullah bilang apabila kamu ruku maka jadikanlah 2 telapak tangan kamu nih roha ya nah dalam telapak tangan kamu ini itu di mana ala rukbataika di dengkul kamu sini gitu ya jadi jangan dilepas itu kalau kita rukuk tangan jangan gini taruh sini dengkul ya nah gitu ya nah tuh ya rohaitika rukbatika wa farid baina asabi'aka dan tenggangin ya jari-jari kita nih jangan begini ya kita pegang dengkul gini jangan tuh ya
Nah, renggangin parido ya. Nah, sobiaka warpa adudaka anjan baika ya, renggangin artinya angkat nih ya, adud nih ya, pangkal lengan kita dari lambung. Jadi kalau kita rukuk jangan begini. Ya, gitu ya. Jadi gitu biar renggang. Gitu ya. Beda kalau perempuan gini rapetin. Ya, kalau kita laki gitu, jangan begini, jangan. Ya, renggangin gitu. Nah, tangan di sini di dengkul. Gitu ya, renggangin jarinya. Nah, ini ya gini kita nih jangan gini, jangan rapat. Ya, renggangin gitu, tuh ya. Tuh Rasulullah ajarin Anas ya, begitu. Wa iza rafa'ta ra'saka ya pakum hatta ya'uda kulla udwin ila makanika. Ya, apabila kamu bangun dari ruku, maka dirilah kamu sehingga kembali setiap anggota kepada tempatnya. Artinya kalau dia biar tumanina. Jadi begitu sami Allahu liman hamida, biar lempeng dulu. Kan udah kembali tuh. Ya kan tadi gitu gini kan? Nah, balik dulu gitu. Jangan ya Allah nanti dia terus jono. Oh ya belum lempeng gini. Ya lempeng dulu gitu. Ya. Nah, itu kan berarti udah kembali semua tuh. Nah, baru turun tuh. Gitu ya. Nah, udwin dinamakan wa iza sajadta ya gitu. Falazak wajhaka bil ardi ya. Apabila kamu sujud, tempelin ya gitu ya. Wajah kamu di tanah, di bumi, arti tempat sujud biar nempel nih jidat kita ya, jangan asal untuk aja gitu ya. Nah, arti walatan kurnakral gurobi, jangan kamu mematok seperti patoknya ya gurob ya, binatang apa tuh ya, goak gitu ya, ayam ya, jangan gitu tek udah cut gitu ya, tempelin dulu ya gitu. Allahu Akbar ya, nempel subhana rabbiyal a'la kan gitu ya. Nah, ropateroknya. Nah, wala tabsut sira'aika bastar sa'labi. Jangan kamu ya, nah, lebarin tuh, jangan kamu letakkan ya, kirian kamu, tangan kamu nih ya gitu. Nah, manja ya. Nah, mana ya wala tabsut sira'aya nih ya gitu apa? Nah, lengan itu bastar sa'lab seperti ya serigala, anjing gitu. Jadi kalau kita apa tuh ya sujud jangan nih taruh di sini, jangan angkat gitu ya. Nah ya jangan begini gitu ditaruh gitu ya, itu kayak anjing kayak apa ya, saklab serigala gitu ya. Nah itu ya, ya. Wa iza ropa tarok saka minas sujud, apabila kamu angkat kepala kamu dari sujud, pala takok kama ya kalbi, jangan kamu ya letakkan seperti meletakkannya ya anjing ya. Wado aliyataka baina qadamaika ya. Jadi apa kita duduk di bangun antara dua sujud itu jangan kayak anjing duduknya gitu. Nah, hendaklah kita duduknya itu wado aliyataka, taruh tuh pantat kamu baina qadamaika, antara dua ya apa tuh telapak kaki kita itu, taruh dah, duduk ispiros ya, duduk lo gitu ya. Nah gitu tuh ya, qadamaika walazak zahira qadamika bil tempelin tuh belakang telapak kaki kita tuh ke bumi, artinya tuh nah jadi yang kaki kiri nah kita tempelin, kita dudukin kan sini, nah yang kanan kita tegakin gitu ya kalau bisa ya, kalau kuat, kalau enggak ya boleh dilepas gitu ya, yang afdal tuh tegakin gitu ya. Nah gitu ya. Mereka berarti fa innallaha ta'ala la yanzuru ila salatin la yatimmu ruku'uha wala sujuduha, maka sungguhnya Allah tuh tidak akan melihat salatnya seseorang itu yang enggak sempurna dipunya rukuknya dan sujudnya. Kalau kita sembahyang rukuk kita, sujud kita enggak sempurna, Allah enggak memandang, artinya Allah enggak ya terima ya salat kita tuh gitu ya. Wa ini stata'ta antakuna alal wudu'i fi yaumika wa lailatika fa'al. Kata Rasulullah, ya Anas, kalau kamu sanggup nih bahwa kamu tuh ada dalam keadaan wudu
fi yaumika di hari kamu dan malam kamu. Fa'al kerjain. Artinya kita mudawamakan wudhu nih. Ya, dari siang ke malam, malam siang. Jadi beda batal wudhu, ya mudawamatil wudhu. Karena mudawamatil wudhu itu adalah satu perbuatan yang sangat mulia gitu. Ya, dalam hadis qudsi ya Allah bilang kepada Nabi Musa, ya Musa, apabila kamu ya diserang musuh kamu, ya kamu nggak punya wudhu, jangan salahin diri kamu karena kamu nggak punya senjata. Ya gitu, artinya kalau kita nih digodain setan ngapa gitu, ya gitu kalau kita nggak punya wudhu itu jangan salahin, karena salah kita nggak bawa senjata. Ini kalau yang namanya wudhu itu silahul mukmin, wudhu itu adalah senjatanya orang mukmin gitu ya. Ini bagus kita mudawamain wudhu tuh gitu ya. Nah gitu ya. Piyamika fa'al fa'innahu la ya'tikal mautu wa anta ala zalika. Maka sesungguhnya ya bahwa datang kematian kamu atas seperti itu. Artinya kita mati dalam keadaan punya wudhu. Ya, ini kalau orang yang meninggal dalam keadaan punya wudhu itu yang waktu dicabut ruhnya tuh itu disaksikan oleh malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril turun tuh. Ya, malaikat Azrail lagi mencabut roh kita, malaikat Jibril turun tuh, ya nyaksiin kita, ya. Berarti ini kita orang yang baik kan gitu, ya. Tuh, ya. Nah, gitu tuh ya. Wa anta dari gitu ya, maka ya, nah, gitu. Ya, yaumika latika papal lagi fa innahu ya'tikal maut wa anta ala zalika. Lam metaput ka syahadatu. Berarti kamu nggak bakal luput daripada syahadat tuh ya. Jadi kalau kita punya wudhu udah pasti kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Anasu iza dakhalta baitaka fasallim. Ya, hai Anas, apabila kamu masuk ke rumah kamu beri salam, yakni ala ahli baitika, yaitu kepada keluarga kamu. Gitu. Tuksir barokatuka wa baraka baitika, untuk memperbanyak keberkahan kamu dan keberkahan rumah kamu. Ya. Jadi kalau kita pulang tuh ya beri salam assalamualaikum ya. Jadi orang di dalam tuh kan bukain, gua kata siap. Ada tamu. Ya, gue capek-capek. Enggak ini. Ya karena nggak biasa. Kalau yang udah biasa kan tahu. Karena kita nggak biasain ya, gitu. Ya. Jadi kalau kita ucapin jadi kayaknya ya, asing gitu ya. Itu ya. Rasulullah seruin tuh supaya dapat keberkahan. Nah, tuh ya. Barokah baitika. Wa iza kharajta li hajatin, apabila kamu keluar untuk satu hajat, fala ya yaqo anna basaruka ala ahadin min ahli ya qiblatika illa salim ta'alaihi tadkhul halawatal iman. Apabila kamu keluar tuh untuk hajat kamu, fala yaqo anna basaruka ala ahadin, jangan kamu jatuhkan pandangan mata kamu kepada seseorang min ahli kiblatika, artinya dari orang-orang ahli kiblat kita, artinya orang muslim dah gitu ya. Jadi kalau kita keluar nih, nah kan mata kita tuh jelalapan liatin nih siapa, ada cewek ada apa kan gitu ya gitu. Nah illa salim ta'alaika, ya kalau begitu kamu bakal selamat gitu ya. Nah, tadkhul halawatal iman fi qalbika, itu bakal masuk ya di hati kamu itu kelezatan iman katanya. Wa in asabta zanban fi mahrajika, kalau kamu dapat dosa ya di waktu kamu keluar nih, raja'ta ya waqad ghufira laka. Nah, hendaklah kamu kembali ya. Gitu. Kalau dapat musibah nih, dosa, nah maka pulanglah. Waqad ghufira laka, sungguhnya kamu bakal diampunin. Kita jalan nih, ya lihat tuh ada cewek, ngapa kita pulang aja dah. Ya, nggak jadi terusin gitu. Ya. Gitu ya. Ya Anas, la tabitanna
lailatan wala tashabanna yauman wa fi qalbika ghishun li ahadin min ahlil Islam. Nah, kata Rasulullah, ya anak, janganlah kamu tidur di malam hari, jangan ya bersahabat di siang hari, di hati kamu ada rasa ghillin, ya rasa dendam ya kepada seseorang ahli Islam, ahli kepada orang Muslim. Jangan ya kita tidur, jangan ada di hati kita tuh punya rasa dendam sama orang, atau siang ya ada rasa dendam, buangin dah ya. Yang namanya kita ya kesel ngapa sama orang, udah ya lepas dah. Ya lagi mau tidur tuh gitu ya. Fa inna haza min sunnati. Kenapa kata ini adalah sunnahku. Ya, Rasulullah begitu. Waman akhadha bi sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang kerjakan sunnahku, maka dia tuh saya akan cinta kepadanya. Wa huwa ma'i fil jannah. Dia bakal bersama saya di surga. Gitu ya. Nah, gitu ya. Ya Anas iza amilta bihaza aw hafizta wasiyati fala takuna syai'un ahabba ilaika minal mauti fa inna fihi rahataka gitu ya. Nah, hai Anas nih kata Nabi ya, iza amilta bihaza, apabila kamu amalin nih tadi yang Nabi pesan tuh semua kamu amalin, wa hafizta wasiyati, dan kamu jaga wasiat saya, fala yakunu syai'un ahabba ilaika, maka tidak ada sesuatu yang paling kamu senangin ya itu minal mauti, daripada mati. Jadi kalau kita jaga tuh sunah-sunah Nabi yang dipesan tadi, itu berarti yang paling kita pengennya apa? Mati dah. Ya, itu kenapa nih suatu kesenangan udah. Kita mau harapin apaan lagi? Di dunia itu udah nggak enak. Udah begini, ya, enakan mati. Udah mati kan udah bisa senang di sono gitu, ya. Fa inna fihi rahataka. Ya, sesungguhnya kematian itu membuat satu kesenangan buat kamu. Gitu, ya. Nah, dari kita hidup di dunia susah ngapa kan mendingan yang mati. Kan gitu ya. Nah, itulah ya. Nah, faqad akhbaran Nabi anna ikhrajul ghaid minal qalbi ya, yaitu sunnatuhu. Ya ya. Nah, wal wajib ala kulli muslimin ayyukhrijal ghilla wal hasada min qalbihi fa inna zalika min afdamil a'mal gitu ya. Sampai situ ya. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya nih dalam hadis, sesungguhnya menghilangkan tuh rasa dendam dari hati itu termasuk sunnah Nabi. Nah, maka yang wajib bagi setiap orang Muslim menghilangkan dendam tuh wal hasud, dan bilangan hasad min qalbihi, dari hatinya. Fa inna zalika min afdalil a'mal, maka itu adalah termasuk amal yang paling baik gitu ya. Nah, sampai sini ya. Wa qala al-faqih rahimallahu taala.